Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Putra Pratama dari 11 TKR 1. Saya akan menjelaskan tentang SOP lift 1, 2, dan 3 pada perawatan berkala 20.000 km. Yang pertama yaitu membaca perintah yang harus dilakukan pada perawatan 20.000 km, seperti ganti oli mesin, ganti filter oli, ganti oli transmisi, ganti oli diferensial, ganti filter AC, ganti filter udara, ganti minyak rem, dan bleeding, serta membacakan tipe jenis mobil, dan warna mobil. Yang kedua, periksa tools seperti kunci shock, kunci pas ring atau kunci kombinasi, kunci obeng, tang, SST, alat ukur. Selanjutnya, periksa lift. Periksa penyangga car lift harus pas pada kendaraan. Pastikan car lift bisa beroperasi naik turun. Setelah itu, pasang seat cover, pasang steering cover, pasang knop transmisi, dan pasang floor mat. Dan setelah itu, periksa lampu-lampu dalam mobil. Kunci kontak off. Lampu senja putar saklar 1 kali dan pastikan lampu senja depan dan belakang menyala dengan melihat cermin ke depan dan belakang. Yang kedua, lampu kepala. Putar saklar 2 kali. Gerakan ke bawah untuk mengecek lampu jarak jauh dan ke atas. Untuk lampu jarak dekat, yang ketiga, lampu dim. Gerakan saklar ke atas 1 kali. Dan yang keempat, lampu fog. Menyalakan lampu kota, terus putar saklar lampu fog ke depan. 5. Lampu hajar. Tekan switch lampu hajar segitiga merah yang ada di kiri setir dan cek lampu depan belakang harus menyala. Yang keenam, lampu rem. Dengan cara injak pedal rem dan cek lampu rem di belakang harus menyala. Periksa lampu-lampu dalam kunci kotak on. 1. Lampu sein. Putar kunci kontak ke posisi on. Tekan saklar lampu sein ke kanan untuk sein kanan dan ke kiri untuk lampu sein kiri. Pastikan lampu menyala. 2. Lampu mundur. Dengan cara injak pedal kopling lalu masukkan ke gigi mundur atau yang huruf R di transmisi dan perhatikan lampu mundur harus menyala di bagian belakang. Untuk memeriksa AC, putar bagian suhu ke maksimal dan putar kecepatan blower dari mulai 1, 2, dan 3. Periksa radio, tekan tombol power sampai radio menyala dan cek volume radionya keras atau tidak. Periksa washer dan tekan saklar washer di sebelah kiri, kemudi, dan atas dan cek semprotan airnya. Periksa wiper seperti periksa gerakan wiper, tekan ke bawah 1 kali untuk intermittent, 2 kali untuk low, 3 kali untuk high. Matikan, tekan ke atas 3 kali. Periksa rubber blade. Perhatikan bekas hapusan wiper. Jika hapusan bersih, maka rubber blade bagus. Jika hapusan kotor, maka rubber blade perlu pergantian. Setelah itu, periksa lampu kabin. Tekan switch ke posisi on dan lampu kabin itu harus menyala. Periksa courtesy switch. Tekan switch ke posisi door. Lalu buka pintu, lampu menyala dan tutup kembali. Lampu harus mati. Jika lampu masih menyala, itu harus perlu perbaikan. Setelah itu, periksa power window dengan cara tekan switch power window yang berada di bagian pintu belakang kanan. Cek power window dari pintu depan kanan, belakang kanan, depan kiri, dan belakang kiri. Pastikan power window berfungsi dengan baik atau turun dan naik. Setelah itu, cek center door lock. Tekan switch center door lock yang berada di pintu depan kiri dan pastikan kunci semua pintu berfungsi dengan baik. Setelah itu, tarik tuas rem parkir ke atas dan hitung jumlah klik yang dihasilkan. Setelah itu, nyalakan mesin mobil. Lalu gerakan steering wheel ke kanan full dan tekan klakson. Lalu putar kembali ke tengah, lalu tekan klakson. Lalu putar lagi ke kiri full, tekan lagi klakson dan kembalikan steering wheel ke posisi semula. Lalu matikan mesin mobil. Lipat floor mat di lantai mobil. Lalu ukur jarak pedal rem
menggunakan mistar baja. Periksa tinggi pedal rem dari lantai kendaraan. Periksa free play pedal rem serta tinggi pedal gas. Untuk spesifikasi, lihat di buku manual. Lalu periksa bodi kendaraan dari goresan. Periksa karet pada pintu dari sobek. Periksa engsel pintu, pastikan tidak goyang. Menggunakan kunci ring ukuran 12. Periksa safety belt, harus mengunci saat ditarik tiba-tiba. Lakukan di semua pintu. Periksa tutup tangki, pastikan karetnya tidak sobek dan penguncian tutup tangki masih berfungsi. Lalu buka box filter AC mobil di bagian engine mobil AC dan ganti dengan yang baru. Tarik terlebih dahulu tuas pengunci kap mesin. Lalu buka kap mesin, pasang lavender cover set di bagian depan dan samping kendaraan. Periksa oli mesin, tarik dipstick, lalu lap menggunakan kain, lalu masukkan kembali dan tarik kembali. Cek kualitas oli mesin dari warna dan kekentalan. Lalu cek kualitas oli harus berada di antara low dan full. Periksa air washer harus berada di antara low dan full. Periksa minyak rem reservoir tank harus berada di antara min dan max. Periksa air aki harus berada di antara lower dan upper. Buka box saringan udara, ambil saringan udara dan ganti dengan yang baru. Setelah itu, periksa drive belt. Periksa drive belt secara visual dari keretakan dan kekencangannya. Lalu hidupkan mesin dan cek bunyi drive belt saat mesin hidup. Setelah itu, periksa ban cadangan atau kautusan ban secara visual. Pelek dari goresan terkena secara visual dengan ditekan oleh tangan. Sebelum lift 2, buka terlebih dahulu tutup pemasukan oli mesin. Lalu lift 2, yaitu mengecek ball joint. Dengan menggunakan alat congkel ban, ungkitlah ball joint. Pastikan tidak ada gerakan saat diungkit. Periksa boot dari sobek. Lalu lift 3. Untuk lift 3 yang pertama itu harus menggunakan helm yang sesuai dan nyaman. Untuk posisi lift 3, posisikan mobil di atas kepala mekanik. Siapkan oil drainer, simpan di bawah karter. Gunakan kunci ring 14 mm untuk membuka baut pembuangan oli mesin. Gunakan SST untuk membuka filter oli. Pasang filter oli yang baru dan putarlah dengan menggunakan tangan saja. Setelah itu, siapkan oil drainer. Siapkan oil drainer, simpan di bawah lubang baut in dan X. Transmisi. Gunakan kunci shock 24. Buka baut pemasukan oli terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan. Pasang kembali baut pembuangan. Isi oli transmisi melalui lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi atau 1,2 liter, lalu tutup apabila sudah diisi dan kencangkan kembali baut. Siapkan oil drainer, simpan di bawah lubang baut oil dan in dan X diferensial. Gunakan kunci shock 24, lalu buka baut pemasukan oli terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan dan pasangkan kembali baut pembuangan. Isi oli drainer melalui lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi atau 1,2 liter. Lalu tutup apabila sudah diisi dan kencangkan kembali baut. Periksa secara visual selang bahan bakar, in dan arus balik, lalu periksa kembali pipa saluran minyak rem. Periksa secara visual karet atau mounting pada exhaust, pastikan tidak ada keretakan dan sobek. Lalu periksa pada exhaust, jangan sampai ada kebocoran. Periksa nut dan bolt di bawah kendaraan dengan menggunakan kunci ring pas 12, 14, 17, dan 19, dan sebutkan setiap nut dan bolt yang diperiksa kekencangannya. Lower arm, ball joint, stabilizer bar, T-rod, caliper, cross member, shock absorber. Lalu periksa secara visual bagian depan dan belakang. Pastikan tidak ada kebocoran pada bagian shock. Pada bagian spring tidak ada retak. Lalu pasang baut drain plug dan kencangkan menggunakan kunci 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.